Pada kesempatan kali ini, saya Jumianti atas nama pribadi ingin menyatakan permohonan maaf secara langsung. Setelah kasus Sahara dan Yaimi ramai diperbincangkan, kini sorotan publik beralih ke sosok teman dekat Sahara, Siti Jumianti. Wanita yang sempat menghina agama mayoritas dengan IQ jongkok itu akhirnya dilaporkan ke MUI Kota Batam. Didampingi keluarganya dan gurunya, Siti Jumianti datang untuk meminta maaf secara resmi. Permintaan maaf itu bukan hanya terkait ucapannya soal agama, tapi juga tuduhan terhadap Yaimim yang disebutnya melakukan tindakan tidak senonoh. Namun, gelombang kemarahan publik belum mereda. Banyak yang menilai permintaan maaf itu tidak cukup jika hanya disampaikan melalui media sosial. Netizen yang budiman menuntut agar Siti Jumianti datang langsung menemui Yaimim untuk meminta maaf secara pribadi. Bagi masyarakat, ucapannya sudah menyinggung kepercayaan jutaan orang di Indonesia, bukan hanya warga Batam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ketua di Kota Batam, serta bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sambutannya kepada kami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Mariono selaku mediator kita pada hari ini yang telah menjembatani saya untuk bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Jumianti atas nama pribadi ingin menyatakan permohonan maaf secara langsung di hadapan Ketua MUI Kota Batam dan bapak-bapak semuanya, dikarenakan kesilapan saya menyampaikan dua hal, yaitu pertama tentang Kiai Haji Imam Muslimin yang saya tuduhkan telah melakukan pencabulan secara verbal. Kedua, saya juga pernah mengatakan di media sosial bahwa orang-orang yang mengatakan saya LC dan pelacur dengan membawa-bawa agama Islam adalah orang-orang dengan agama mayoritas namun IQ jongkok. Oleh karena itu, dengan tulus saya minta maaf kepada Bapak Kiai Haji Imam Muslimin dan seluruh umat beragama mayoritas bahwa saya telah menyampaikan beberapa statement saya di sosial media terkait kasus tersebut adalah semata-mata sumbernya hanya dari sahabat saya, bahwa saya tidak pernah melihat kejadian tersebut secara langsung. Dan kedua, saya menyatakan tidak pernah ada kebencian dan rasa tidak suka saya dengan agama yang saya anut sekarang, yaitu agama Islam. Karena saya juga seorang santri yang berpendidikan madrasah, kalimat kemarahan saya tersebut saya keluarkan semata-mata karena saya prihatin terhadap sahabat saya dan rasa sakit hati saya oleh netizen dituduhkan sebagai LC, padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, pada pengurus ini, semua yang hadir pada hari ini. Tolong maafkan atas kehilangan saya dan tolong sampaikan kepada Kiai Haji Imam Muslimin bahwa saya telah meminta maaf dengan tulus kepada beliau. Selanjutnya saya mohon bimbingan dan pencerahan agar saya selanjutnya bisa menjaga kata-kata saya dan perbuatan saya ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah pamit dari media sosial,
wanita yang mengaku sahabat si Sarah ini itu kembali lagi dengan video permohonan maaf. Namun serontak netizen tuh jadi salah fokus dengan kasusnya dia. Mereka udah mulai membandingkan bagaimana kasus yang terjadi kepada Lina Mukherjee. Yang kalau gak salah waktu itu si Lina Mukherjee itu hanya mengucapkan basmalah ketika dia makan daging haram. Nah sementara ini mereka menganggap bahwa ucapannya itu udah jelas-jelas banget penistaan agamanya, dan mereka mempertanyakan apakah hal ini akan mampu atau bisa diproses secara hukum. So kita lihat aja bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman. Kayaknya ya si Sarah ini dia membisul terkait temannya yang udah dipanggil sama MUI gitu kan buat klarifikasi Aiki Jongkok. Padahal ya temannya ini menurut gue tuh udah ngebela mati-matian buat menyupport si Sarah, tetapi kayaknya nggak ada balasan. Dia membisul. Si Jumianto itu ya, dia tuh pengen banget ngebela temannya biar dikira jadi pahlawan kesiangan gitu loh. Ngebela temannya, ujung-ujungnya dia sendiri yang terkena dampaknya dengan mulutnya sendiri. Makanya bu, kalau mau ngebela orang tuh lihat-lihat dulu mana benar mana baiknya. Ya walau itu teman ente, kalau dia salah jangan dibelain. Ngapain ente malah nimbrung dan memperkeruh masalah dan membuat onar dengan kelakuan ente sendiri. Kapokan sekarang. Mbak Siti Jumyati, temannya Sahara, sebenarnya saya nggak ingin buat video ini, tapi tentunya bahwa umat mayoritas itu akan tersinggung saat Anda mengatakan bahwa IQ mereka itu jongkok. Anda juga di dalam video nggak kena mental. Ternyata kena mental juga ya. Minta maaf, jangan diulangi ya. Semoga nggak masuk ranah hukum. Ini kasihan Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Teman Sahara Siti Jumyanti yang kemarin ngatain agama mayoritas IQ jongkok dilaporkan MUI Kota Batam. Keluarganya minta maaf ke MUI Kota Batam sekaligus didampingi oleh gurunya. Saya harap tidak semudah itu ya. Ini sudah masuk ke ranah penistaan. Dia minta maaf karena dua hal teman-teman. Yang pertama, dia memohon permintaan maaf kepada Yemim karena mengatakan Yemim melakukan pencabulan. Yang kedua, karena masalah IQ jongkok. Nggak semudah itu loh minta maaf, bukan lewat sosial media. Datangi Yemim kalau emang mau minta maaf. Dan yang masalah agama mayoritas, yang sakit hati bukan mayoritas Batam doang, tapi seluruh mayoritas Indonesia itu sakit hati dengan ucapanmu. Kalian sendiri gimana teman-teman? Mau nggak maafin si Jumyanti ini? Jumi, kok Jumi minta maaf? Jumi kemarin kan nantangin Jumi katanya IQ agama mayoritas di Indonesia jongkok. Gimana ngomongnya Jumi? Aku bukan gimana-gimana ya, tapi ya memang benar agama mayoritas di Indonesia itu pada jongkok. Ayo dong hujat aku dong. Nggak kena, mental aku aman. Terus tiba-tiba minta maaf. Udah gitu apa kata-katanya? Saya mengundurkan diri dari kasusnya si Sahara dan juga Yemim. Sebenarnya ya Jumi, menurut gua ngebela sahabat itu nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya adalah lu nyerang semua orang. Lu bahkan ngata-ngatain agama lu sendiri. Jumi, itu lu fungsi pakai ini apa nih? Fungsi pakai hijab apa? Terus ada lagi tuh videonya gue baru lihat, dia bilang LC lebih mulia. Jadi kena juga kan tempat kerja lu. Ini gue kalau jadi atasan lu Jumi, langsung gue acak-acak kerudung lu, langsung gue bilang, Jumi, gara-gara lu punya kena juga kan Jumi. Langsung gue Ada yang kenal orang ini nggak? Nah, ini kurang lebih sama dengan Pak Yono ya. Kalau Pak Yono kan dia punya jurus kodok menerkam apem, jurus yang langka, yang terakhir terlihat di zaman Majapahit dan baru kelihatan lagi digunakan Pak Yono di 2025 untuk membela Sahara dan mempersekusi Yemim. Nah, kalau orang ini dia punya jurus apem kena mental. Nah, ini guys ya. Jurus ini bahaya juga, bahaya banget karena bisa membuat yang bersangkutan itu minta maaf di depan publik. Nah, ini bahaya banget. Biasanya jurus ini diawali dengan gaya petantang petenteng, nantang orang, kemudian mengolok-olok gitu ya, nggak kena kayak gitu kan, dan menjual gitu. Nah, begitu ada yang beli ya, langsung lempeng. Nah, ini berdasarkan filosofi apem ya. Apem itu kan kalau dibikin habis dimasak gitu kan, dia kenceng, tebel dan legit gitu kan. Nah, tapi begitu sudah kita beli, kita bawa pulang, dia menipis dan nggak legit lagi.
dan gak kenceng lagi. Jurus ini sering banget kita temui di dunia nyata maupun di dunia mata. Jadi jangan sekali-kali pakai jurus ini. Beda dengan jurus Pak Yono. Kalau jurus Pak Yono itu langka ya. Nah, kalau jurus ini sering banget kita temui. Jangan pernah coba-coba pakai jurus ini. Justru Sahara dan orang-orang yang membela Sahara itu yang memalukan nama Islam. Dalam Islam, ajarannya nggak seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah, diajarkan namanya tabayun. Tidak saling nuduh, apalagi menuduh dengan keji tanpa bukti. Kemudian menyebar aib. Itu bukan ajaran Islam. Apalagi tentang adabnya Sahara dan kroni-kroninya itu yang teriak-teriak kepada orang tua, itu tidak diajarkan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Justru Sahara, kalau koar saya adalah santri, tidak ada mantan santri. Justru kamu memalukan Islam dan memalukan pesantrenmu. Kamu nyantri di mana? Kok jadinya seperti itu? Justru suaminya Sahara, Sofyan, itu memalukan Islam dan mencemarkan sukunya. Sependek pengetahuan saya, sukunya suaminya Sahara itu memang tidak takut pada orang, tapi sepreman-premannya suku Sofyan ini akan takut, tunduk, diam, taat pada orang tua. Apalagi yang namanya kiai, ulama, lora, sepreman-premannya, sekeras-kerasnya. Tapi kalau ada ulama yang apalagi keturunan yang satu suku, dia akan diam, dia akan tunduk, dia akan patuh. Itu sependek pengetahuan saya. Tapi Sofyan, dia kata seorang santri, seorang suku yang itu, kok sikapnya seperti itu? Sekali lagi, justru Sahara dan teman-temannya yang mencemarkan nama Islam. Justru Sofyan yang menjelekkan Islam dan sukunya Sofyan sendiri.